Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikin setiap hari Sabtu. Ini adalah pembacaan yang sangat bebas, sangat lepas, sangat santai. Tidak mengacu, tidak menuju kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Ya, jadi ini adalah energi yang tertumpah di saat aku baca kartu tarotku sambil aku minum kopi, sambil aku santai-santai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan diri nongkrong sama aku setiap minggu, baik resonate maupun tidak. Terima kasih sekali dan salam kenal untuk kalian semua yang sudah mampir ke sini. Aku harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik semua ya, dan dilancarkan dalam segala hal. Pokoknya semua yang baik-baik yang aku harapin untuk kalian ya. Tapi aku perlu ingatkan dan selalu ingatkan bahwa readingan ini bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa enggak, dan cocok atau tidak dengan kondisi dan situasi kamu. Kalau misalnya tidak, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa move on, termasuk kalau kamu tidak cocok dengan aku, tidak cocok dengan segala situasi, segala sesuatu yang ada di dalam video ini. Penempatan iklan kah, dan lain sebagainya. Cara aku ngomong kah, dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak sesuai, tidak cocok, tidak nyaman, silakan move on ya. Tapi kalau kamu cocok, ya mari tinggal di sini. Kita ngobrol-ngobrol, kita baca-baca. Oke? Oke, mari kita lihat ada cerita dan pesan apa untuk kalian minggu ini ya. Nine of Swords di dalam keadaan terbalik. Tidak mau pusing lagi aku. Nggak mau mikirin lagi. Gue nggak mau stres. Gue nggak mau ngebiarin situasi ini menekan gue dan mengotori pikiran dan kepala gue. Kamu mulai ngelihat gue kayaknya udah terlalu banyak ataupun ini ketidakinginan kamu untuk di apa ya, punya pressure atau punya tekanan itu. Tapi kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu juga kayak gue nggak mau pusingin lagi deh, gue nggak mau ambil pusing, gue udah masa bodoh, gue udah nggak mau mikirin lagi, gue nggak mau hal ini menjadi duri, menjadi kotoran di dalam pikiran gue, dan gue udah punya banyak masalah-masalah yang penting-penting yang seharusnya gue pikirin. Tapi dengan hal-hal yang lain-lain ini membuat gue makin ribet. Ini bisa mengenai orang. Ini kembali lagi ya, ini sangat general. Bisa mengenai percintaan, bisa mengenai hubungan-hubungan banyak ya, hubungan teman, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa mengenai masalah bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lihat buat beberapa dari kamu, lebih carefree gitu loh. Carefree tuh nggak terlalu mau mikirin yang nggak penting-penting. Kadang-kadang kalau kita nggak punya kemampuan untuk itu, ya nggak punya kemampuan atau tidak punya kemauan untuk nyopot-nyopotin si pikiran-pikiran yang nggak penting-penting, itu akhirnya bisa stres. Beberapa orang bahkan ya mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan hal-hal yang bahkan nggak ada. Karena apa? Overthinking. Karena mereka memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Yang bahkan sebenarnya nggak terjadi. Dan itu hanya membuat dia jadi mengotori si pikiran-pikiran itu. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu menghadapi satu situasi dan kondisi yang membuat kamu stres dan punya hal-hal di pikiran kamu yang gak bener ini. Dan akhirnya kamu ngerasa
aduh ini tuh cuma ngeberatin gue, ini hanya bikin gue tertekan, gue udah gak mau diteken-teken, pegel. Kalau yang pegel itu pikiran, gimana caranya kamu mau memijitnya? Kalau di badan kamu bisa pijit, kamu bisa terapi-terapi apalah. Nah, kalau ini masalah pikiran, terlalu banyak hal-hal yang membuat runyam di pikiran kamu, berarti kamu harus belajar untuk fokus. Salah satunya meditasi. Meditasi itu gunanya adalah untuk mendisiplinkan pikiran kita. Karena setiap hari berapa ratus pikiran yang melompat-lompat di dalam kepala kita. Nah, itulah yang harus kita disiplinkan untuk supaya kita bisa kembali lagi ke center. Kita kembali lagi fokus dengan apa yang penting, dengan hidup kita, dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau tidak, kita misalnya lagi kerja begini kepikiran A, B, C, D, E, F, G, nanti udah di D, dia kepikiran lagi. Karena apa? Satu pikiran, partikelnya berkembang lagi. Dari partikel ini berkembang lagi. Dari partikel ini berkembang lagi. Dari partikel ini berkembang lagi. Sehingga kadang-kadang seringkali apa yang seharusnya kita fokuskan, yang seharusnya kita pikirin, yang seharusnya kita konsenin, itu jadi enggak. Yang kita pikirin malah hal-hal lain. Yang jadinya kita lakuin malah hal-hal lain. Gitu. Iya, ada hal yang bikin kamu yang gue nggak mau pikirin lagi. Ini bisa mengenai orang, bisa mengenai masa lalu, bisa mengenai mungkin apa yang terjadi dalam hubungan kamu, dalam situasi dan kondisi kamu. Yang tadinya kamu pikirin, tapi akhirnya kamu ngerasa ini hanya memberikan beban yang sangat amat kepada diri kamu sehingga kamu udah nggak mau lagi dealing dengan hal-hal ini. High Priestess, I know the truth. Aku tahu yang sebenarnya. Kamu sudah mempelajari situasi dan kondisi ini, makanya kamu tidak mau lagi pusingin. Kamu tahu rahasia. Kamu tahu apa yang ditutupi dari kamu, apa yang disembunyikan dari kamu. Kamu sudah mempelajari situasinya, kamu buat beberapa dari kamu. Kamu selama ini mungkin dikarenakan ada hal yang tidak kamu mengerti, ada hal yang bikin kamu bingung, ada hal yang mungkin ditutupi dari kamu, yang membuat kamu bertanya-tanya, ya itu ya jadi overthinking jadinya karena ngerasa sesuatu yang gak penuh dan gak pasti. Tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya si The High Priestess ini, kamu udah tahu situasi dan kondisinya, kamu tahu medannya seperti apa, kamu tahu apapun itu, kamu sudah mengerti dan mempelajari. Dan ini yang membuat kamu lebih tenang. Walaupun mungkin yang kamu ketahui ini bukan hal-hal yang mengenakan. Tapi dengan mengetahui kebenaran itu membuat kamu setidaknya merasa lega. Apa yang selama ini mandek di dalam kepala kamu, apa yang selama ini mandek yang membuat kamu nggak ngerti apa-apa, itu akhirnya kebuka. Ini seperti rahasia yang terbuka buat beberapa dari kamu. Hal yang ditutupi dan disembunyikan dari kamu, akhirnya kamu mengerti apa itu. Dan itu membuat memang sebagian tersakiti, kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian lagi merasa relief. Merasa setidaknya apa yang gue pikirkan ini, gue tahu apa yang benar, apa yang tidak. Dengan adanya si High Priestess ini loh. Ya, gue tahu apa yang benar, apa yang tidak. Apa yang tadinya gue pikirin, oh ternyata ini gak benar, itu bisa gue pangkas-pangkasin. Dan memberikan space untuk kamu memikirkan hal lain atau kamu melakukan hal lain gitu.
Dan buat beberapa dari kamu ya mungkin ini kamu lebih in tune gitu ya dengan hati nurani ataupun dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu. Buat beberapa dari kamu ini mungkin masalah spiritual atau masalah hal-hal yang kamu lakukan untuk mengembangkan kehidupan spiritual kamu gitu ya. Maksudnya adalah mungkin juga masalah keyakinan dan kepercayaan. Setiap orang berbeda ya. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu punya satu stres, punya satu masalah yang tadinya kamu ngerasa mandek di situ. Lalu kamu berusaha mendekatkan, memfokuskan diri kamu ke mungkin ke agama kamu dengan apa yang kamu percayai masing-masing gitu ya. Dan itu membuat kamu lebih calm down, membuat kamu lebih tenang, membuat kamu lebih damai, dan membuat kamu lebih bisa menjernihkan pikiran-pikiran kamu. The Alchemist, dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah masalah dalam percintaan, di mana kamu akhirnya mengetahui apa yang selama ini pasangan kamu umpetin dari kamu. Apa yang terjadi di belakang kamu. Beberapa dari kamu mungkin pada akhirnya kamu mengetahui tindak tanduk dan langkahnya ya, kayak di catur gitu ya. Kamu udah tahu nih lawan main gue bakal lari kemana. Karena kalau yang aku lihat di sini, you probably dealing with a good manipulator gitu loh. Maksudnya adalah orang yang tricky, orang yang buat beberapa ini licik ya. Karena apa? Dia pandai memanipulasi, dia pandai mengatur taktik, dia pandai menggunakan segala hal dan cara untuk bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menguntungkan dia, yang berguna buat dia, yang dia inginkan, yang dia butuhkan, dengan mempengaruhi atau memanipulasi perasaan, memanipulasi situasi dan kondisi dan hal lainnya agar apa yang dia inginkan, dia butuhkan, dia bisa dapetin. Tapi mungkin sebelumnya kamu tidak mengerti bahwa orang yang kamu hadapi adalah orang yang semacam ini. Sehingga kamu mungkin banyak terjebak dengan langkah ataupun taktik-taktiknya ataupun perangkap-perangkapnya, sehingga kamu jadi nggak jelas gitu loh, nggak jelas, penuh kebingungan, stres, frustasi ngadepin orang seperti ini. Karena yang aku lihat ini di sebelumnya bisa jadi terjadi seperti itu. Baik orang ini suka memanfaatkan kamu, mempergunakan kamu, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendapatkan apa yang mereka inginkan juga macam-macam. Ada yang ingin materi, ada yang ingin uang, ingin harta, ingin kenikmatan, ingin segala sesuatu lah gitu ya. Masing-masing disesuaikan saja apapun itu. Tapi kalau aku lihat, orang ini punya sesuatu yang dibutuhkan dari kamu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin sebelum-sebelumnya kamu nggak tahu bahwa ada hal yang dia butuhkan dan dia inginkan dari kamu. Cuman orang ini pintar sekali. Pintar karena apa? Kalau yang aku lihat, dia bisa mendapatkan itu, tapi seakan-akan terlihatnya dia tidak melakukan itu. Dilakukannya sukarela oleh kamu. Jadi kalau ada apa-apa terjadi, loh kan gue gak pernah minta, gue gak pernah nuntut, lu yang ngasih, lu yang mau bantu gue, lu yang mau mensupport gue, lu yang bilang lu sayang sama gue gak pernah nuntut apa-apa sama lu. Tapi kalau yang aku lihat, kamu sudah mengetahui langkah-langkah dan cara-cara orang ini, bagaimana dia bermain.
Buat beberapa dari kamu ini masalah teman, masalah keluarga, ataupun masalah rekan bisnis dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Kamu tadinya kamu bingung caranya menghadapi orang ini. Tapi setelah kamu beberapa kali melewati segala hal, kamu lama-lama mulai mempelajari langkah-langkahnya. Tapi kalau yang aku lihat, ini membutuhkan ketenangan dan ketenangan pikiran untuk mengetahui ini. Itu nggak bisa kamu ngebiarin si perasaan kamu mempengaruhi kamu, ataupun rasa ABC ini mempengaruhi kamu. Kamu benar-benar harus tenang, harus melihat itu dengan netral, harus melihat itu dengan seksama. Nggak boleh itu yang namanya ego ditinggiin. Karena apa? Kadang-kadang ego kita menginginkan hal lain, di mana hal yang seharusnya kita lihat dan kita dengar itu hal yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar, kalau mau melihat satu situasi dan kondisi dengan cara pandang si high priestess ini, itu harus benar-benar berdiri di tengah dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan emosi dan perasaan. Tetapi saat dia, ini tuh orang yang melihat benar salah sebagaimana mestinya. Melihat positif negatif sebagaimana memang mestinya, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu tidak membuat dia happy, walaupun itu tidak hal yang dia inginkan. Aku harap kalian ngerti. Nah, ini adalah energinya si high priestess. Dia melihat situasi dan kondisi orang itu, baik ini saudara kayak, baik itu pasangannya kayak, baik itu teman dekatnya kayak, baik itu orang yang dia sangat percaya kayak, tetapi dia melihat itu attachment ataupun status-status itu tidak mempengaruhi dia untuk menilai apakah yang dilakukan orang ini benar atau salah. Apakah situasi ini benar atau salah, ataukah ini menguntungkan atau tidak, ini baik atau tidak untuk gue. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kan gini ya. Kadang-kadang di saat kita di saat kita berhubungan dengan orang lain dan kita masih menginginkan orang itu dalam hidup kita, ataupun kita sangat sayang sama dia, kita sangat percaya sama dia, kita punya satu harapan dan ekspektasi yang besar terhadap dia. Kadang-kadang di saat dia melakukan hal yang sebenarnya tidak baik, sebenarnya tidak menguntungkan, sebenarnya hanya menyakiti ataupun merugikan kita, karena ego kita, bahwa orang ini adalah orang yang gue pengenin dalam hidup kita, siapapun dia, hubungan apapun itu, kita sering kali memberikan banyak excuses, banyak alasan buat kita sendiri supaya orang ini tetap ada di dalam hidup kita, dengan melihat bahwa itu tuh baik, itu baik, itu baik, itu baik, tahu nggak? Dan memberikan pengertian-pengertian. Oh, kenapa mereka melakukan hal ini? Kita akan bisa ngelihat tetap baik-baiknya aja, walaupun itu sudah sangat merugikan. Ini sering terjadi di dalam masalah hubungan percintaan terutama, ataupun kalau udah teman dekat, ataupun masalah keluarga. Nggak mungkin dia berbuat lebih daripada itu, ataupun nggak mungkin dia menyakiti gue, ataupun kadang-kadang malah kita melihat, oh dia begitu karena dia sayang sama gue. Dia ngelakuin hal-hal itu walaupun udah sangat menyakitkan karena sayang sama gue. Gue pernah punya ya yang namanya klien. Udah sampai babak belur, udah sampai patah-patah tulang, digebukin. Tapi karena dia menginginkan, dan orang ini sangat pandai memanipulasi, ya, sangat pandai mengontrol si mangsanya ini. Dia bisa berpikiran bahwa pasangannya gak gebukin dia, pasangannya bolak-balik tidur sama ART-nya, pasangannya main gila dan punya simpanan banyak, pasangannya memaki dan mencaci dia seperti sampah. Dia percaya bahwa itu adalah
ungkapan rasa sayang si pasangannya ini. Bisa loh orang kalau misalnya sudah terlalu lama dalam keadaan dan situasi dengan orang manipulatif seperti ini yang sangat lihai, sangat canggih gitu ya, dalam itu bisa merubah pikiran orang, bisa merenggut kepercayaan diri orang, bisa membuat orang itu nurut sama dia. Kalau orang ini membiarkan. Dan satu lagi yang tadi aku bilang, kalau orang ini tidak bisa melihat secara netral satu situasi dan kondisi terhadap satu hal yang terjadi ataupun seseorang, akan sulit. Karena apa? Perasaannya mempengaruhi, egonya mempengaruhi, status mempengaruhi, keinginan mempengaruhi, rasa sayang mempengaruhi, dan lain sebagainya. Itu banyak mempengaruhi sehingga nggak mungkin dia nyakitin gue, nggak mungkin dia bakal nipu gue, nggak mungkin dia bakal jahat sama gue, dia kan saudara gue, dia kan temen gue, dia kan sahabat gue, dia kan kekasih gue, dia kan pasangan gue, dia kan suami gue, dia kan istri gue, dia kan dan lain sebagainya, dia kan anak gue, dia kan orang tua gue. Zaman sekarang banyak sekali hal-hal terjadi seperti ini. Dan masalah status itu kadang-kadang udah nggak fungsi lagi. Dan kita harus bisa melihat situasi ini dengan sangat netral, di mana kita perlu sangat amat bisa menenangkan diri dan melihat itu secara lurus. Tapi untuk melihat ini pun kita harus bisa mempelajari dan mengizinkan diri kita untuk mempelajari step demi step dari awal sampai, dan kita melihat secara garis besar dengan teliti dan jeli. Apakah benar apa yang terjadi ini? Apakah benar perbuatan orang ini? Apakah benar perilaku orang ini? Apakah benar gue pun merespon, bereaksi, melakukan? Jadi harus melihat ke segala arah, ke segala penjuru, dari segala situasi dan sudut pandang, mengizinkan dirinya untuk mempelajari hal tersebut secara garis besar, bukan hanya dari satu sudut, tetapi dari segala sudut. Baru kamu bisa mendapatkan satu kesimpulan, satu conclusion terhadap situasi dan kondisi kamu. Karena apa? Kadang-kadang kita tuh stres karena kita hanya melihat dari sudut pandang kita, dan kita hanya melihat dari misalnya sisi yang ini, dengan keinginan yang ini, dengan kemauan yang ini, dengan ekspektasi yang ini, sehingga hal itu tuh hanya ngeberatin, dan kita hanya ketutup kayak kuda pakai kacamata, dia nggak ngelihat ke kanan kiri, dia cuma ngelihat, udah gitu ketutup lagi. Tapi kalau kita izinkan diri kita membuka pikiran, membuka mata, membuka perasaan kita, membuka diri kita, belajar seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, the high priestess, kita akan bisa dengan situasi yang ini, oke. Berarti lain kali gue gak boleh begini lagi. Ataupun misalnya kalian sedang menghadapi orang yang seperti ini, lihat itu dan pelajari. Jangan berikan power dan kendali itu kepada orang lain untuk menentukan hal yang baik atau tidak untuk diri kamu dan hidup kamu. Orang yang benar-benar menyayangi kamu, orang-orang yang benar-benar menyayangi dan mengasihi kamu adalah orang yang bisa
juga mempercayakan bahwa kamu punya power untuk tahu yang terbaik untuk diri kamu, mempunyai kendali juga di dalam diri kamu, tidak mengoverpower kamu, tidak mengambil power itu dari kamu, sehingga kamu ngerasa tidak punya satu kekuatan untuk menentukan hal-hal yang kamu inginkan, untuk melakukan hal-hal yang kamu inginkan, termasuk menghargai keputusan-keputusan kamu, di mana apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sehingga mungkin kadang-kadang kamu tidak sesuai dengan mereka dan kamu tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Orang yang mengasihi kamu dengan benar akan menghargai keputusan kamu, tidak hanya mengutamakan keputusan dan keinginan kemauan mereka. Punya kebebasan, punya posisi yang equal gitu. Dan kadang-kadang ia berhubungan dengan orang-orang semacam ini, itu memang kitanya sendiri kalau masih banyak hal yang mengikat-mengikat itu ya, terutama masalah keinginan-keinginan kita, itu akan sulit untuk lepas dari orang ini. Orang semacam ini maksudnya. Makanya yang tadi aku bilang, melatih diri, melatih pikiran kita untuk kembali ke center, kembali ke center. Buat beberapa dari kamu, ini ya bisa jadi untuk memenuhi, membuat kamu feel content dengan hal-hal yang ya mengembangkan diri kamu dari dalam. Buat beberapa dari kamu mungkin mendalami spirituality kamu, hal-hal yang kamu percaya, mendekatkan diri kamu sama yang kuasa, merasakan rasa syukur itu, kebahagiaan itu, menggali mata air kebahagiaan di dalam diri kamu, dengan memulainya dengan hal-hal yang kamu syukuri dalam hidup. Dan buat beberapa dari kamu, ini ya mungkin hal-hal yang perlu kamu butuhkan untuk lakukan. Melihat dan belajar dari hal yang kamu lewati sebelumnya, yang mungkin pada saat-saat sebelumnya membuat kamu penuh tekanan, penuh pikiran-pikiran. Kamu harus mulai memfilter hal tersebut. Kamu harus mulai menyisihkan hal-hal yang gak perlu lagi ada di dalam kepala kamu. Terutama kalau ini adalah masalah-masalah dari masa lalu, di mana hal-hal ini mungkin hanya membuat kamu jadi kayak ngotorin pikiran kamu, ataupun kamu gak bisa melihat situasi kamu dengan pikiran yang jernih, karena banyak tekanan-tekanan, banyak pisau-pisau ini yang menghalangi kamu. Kamu harus kembali ke center. Kembali ke center lagi. Nah di sini, lihatlah nilai-nilai di dalam diri kamu. Lihatlah bahwa kamu punya banyak hal. Gali kemampuan kamu, gali skill kamu, gali pengetahuan kamu. Olah diri kamu. Sehingga apa? Kamu tidak hanya terfokus dengan masalah-masalah di masa lalu. Bukan berarti setiap ada masalah langsung lewat, enggak juga. Jadikan masalah-masalah itu, atau jadikan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman di masa-masa sebelumnya itu menjadi guru-guru kamu di masa depan, supaya kamu lebih pintar, supaya kamu lebih bijak ke depannya.
Tapi kalau kamu hanya melihat itu hanya sebagai masalah tok, itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu bisa melihat manfaat, kegunaan, kebaikannya, untuk diriku tuh apa? Bisa mempelajari situasi-situasi ini. Kalau kamu sudah mempelajari situasi ini, kamu pun akan bisa menghadapi orang seperti ini. Tahu ciri-cirinya, tahu bau-baunya, tahu langkah-langkahnya. Sehingga kamu nggak mudah lagi untuk dipergunakan, nggak mudah lagi untuk dibodohi, nggak mudah lagi untuk dikontrol-kontrol atau dikendalikan. Saat kita nggak bisa melihat nilai-nilai dalam diri kita, value kita, nggak bisa melihat bahwa kita ini worth, kita ini pantas disayangi, pantas dihormati, pantas dihargai, kita ini punya hal yang kita syukuri, kelebihan kita, kekurangan kita, apapun kondisi kamu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Bagaimana menggunakan hal tersebut untuk saling mengisi di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau kamunya sendiri sudah tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan kamu dan nilai-nilai itu, bagaimana orang lain bisa? Bagaimana orang lain bisa menghormati, menghargai? Karena kadang-kadang banyak orang yang hanya terfokus dengan hal-hal yang dia tidak miliki, hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak disyukuri, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tapi dia menuntut orang lain melakukan hal itu. Ya nggak bisa. Karena apa? Orang lain memperlakukan kita kurang lebih sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Jadilah guru yang baik bagi orang-orang sekitar kita, bagaimana mereka harus memperlakukan kita. Kalau kita sendiri nggak tahu bagaimana caranya kita memperlakukan diri kita, bagaimana orang lain melakukan hal itu. Jadi apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan untuk diperlakukan kepada kamu? Kamu sendiri harus start dengan itu kepada dirimu sendiri. Hargai, hormati diri kamu, sayangi diri kamu dengan cara yang baik. Perlakukan diri kamu dengan cara yang baik. Dan lihat value-value itu. Baru orang lain pun bisa memperlakukan hal yang sama. Kenapa bisa begitu? Kalau kamu tahu bagaimana caranya kamu memperlakukan dirimu, bagaimana kamu menghormati dan menyayangi diri kamu kan pasti tahu kamu pengennya apa. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu belum. Karena apa? Kalau kamu sudah tahu hal-hal yang ini menyakitkan gue, ini tidak menyenangkan buat gue, ini menyenangkan buat gue senang diperlakukan seperti ini, dan itu yang kamu lakukan pada diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu nggak tahu, jadi orang bisa melakukan apa aja gitu loh ke kamu. Tapi kalau kamu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka, apa yang kamu rasa sayang dan lain sebagainya yang tadi aku bilang sebelumnya, yang kamu berikan kepada diri kamu, saat orang tidak melakukan itu kepada kamu tahu, gue gak suka dibeginiin, gue aja memperlakukan diri gue dengan baik, masa dia nyanyain gue aja merawat diri gue dengan baik, mengasihi diri gue dengan baik, gue aja membangun diri gue, masa dia ngotor-ngotorin diri gue, masa dia mempergunakan gue, masa dia menyia-nyiakan diri gue dan melakukan hal-hal lainnya yang kamu tidak akan lakukan sama diri kamu. Berarti kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan. Begitu. Dan kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu apa yang dia inginkan. Sehingga apa? Orang melakukan apa saja, dia nggak tahu itu benar apa enggak. Dan dianggapnya benar. Jadi, sayangi diri kamu, hormati diri kamu, cintai diri kamu sebelum kamu melakukan itu dan
membiarkan orang lain masuk ke dalam diri kamu. Sehingga kamu tahu hal-hal apa yang kamu bisa compromise, kamu bisa tolerir, kamu bisa terima, mana hal-hal yang tidak. Dari situlah mulainya orang bisa mempunyai boundaries. Gitu. Oke, ini adalah readingan untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah nongkrong di sini. Semoga ada yang bermanfaat, ada yang berguna, dan semoga kalian menikmati akhir pekan ini bersama dengan orang-orang terkasih kamu. Sampai ketemu lagi dari dengan selanjutnya. Namaste.